Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu. Dan bagi yang baru menderita sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak, amin. Amerika heboh, Indonesia juga yang mengetahui juga ikut heboh. Ada sebuah dokumen intelijen yang bocor yang mengungkapkan bahwa Central Intelligence Agency, kalau disingkat itu CIA, Amerika Serikat tengah mempersiapkan operasi rahasia yaitu revolusi warna di Indonesia. Revolusi warna adalah istilah yang kerap digunakan atas operasi yang dilakukan oleh Amerika untuk membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan menggulingkan rezim tertentu. Dalam hal revolusi warna ini disiapkan oleh CIA melalui National Endowment for Democracy atau disingkat NED. Untuk mencampuri pemilu Indonesia tahun 2024, NED sendiri merupakan organisasi non-pemerintah di Amerika yang dibentuk pada tahun 1983 untuk mempromosikan demokrasi di negara lain. Itu awal-awalnya seperti itu. Ya, meskipun begitu, NED didonasi oleh pemerintah Amerika juga dan disebut menjadi frontnya CIA, artinya untuk landasan CIA untuk melakukan revolusi warna. NED beroperasi di lebih dari 100 negara dan menyalurkan lebih dari 2.000 hibah setiap tahunnya. 2.000 hibah, luar biasa. Organisasi ini memberikan hibah untuk membiayai revolusi di berbagai negara. Untuk mencapai tujuannya, sebuah artikel bertajuk League CIC Front Preparing Color Revolution in Indonesia yang dimuat minpressnews.com pada 6 September tahun 2023 menyebut bahwa NED telah memperluas aliran dana hibahnya ke berbagai LSM di Indonesia, kelompok sipil tertentu, partai politik hingga kandidat untuk pemilu tahun 2024. Hal ini terungkap dalam laporan mingguan yang dikirim oleh International Republic Institute atau disingkat dengan IRI Indonesia yang ke kantor pusatnya di Washington DC pada Juni, Juli, Agustus tahun 2023. IRI adalah komponen inti NED yang biasanya bekerja sama dengan lembaga lain. National Democracy Institute, perluasannya hibah ini dilakukan untuk memperluas pengaruh agar NED bisa memastikan pemenangan Pilpres tahun 2024. Ngerinya Amerika mau ikut obo-obo ya. Sosok yang didukung oleh Washington, terutama mereka yang dapat menjamin kepentingan Amerika di Indonesia, namun NED yang berada di lapangan juga siap untuk menantang atau bahkan membalikkan hasil dari pemilu itu sendiri kalau posisinya kalah. Artikel ini ditulis oleh jurnalis investigasi Kit Klarenberg. Itu dokumen yang bocor. Tersebut menyebut bahwa Presiden Jokowi bisa saja senasib dengan Presiden pertama Soekarno, yaitu saat itu kan Soekarno kan semacam kayak pro Cina dan Soviet kan. Akhirnya digulingkan juga. Nah, dokumen itu juga membicarakan seperti itu. Tapi sampai detik ini Presiden Jokowi juga masih kokoh dengan segala macam kekuatannya kan. Jadi
pemerintahan Jokowi itu dikenal memang memiliki kedekatan dengan Cina. Namun melihat situasi saat ini, Presiden Jokowi itu telah menghabiskan 2 masa jabatannya. Jadi operasi dilakukan oleh NET dilakukan dengan cara yang sangat mendasar, yaitu melalui hibah-hibah. NET disalurkan secara luas melalui dari LSM hingga partai politik. Nah, satu organisasi yang dibiayai oleh NET adalah yang betul-betul berkiblat ke Amerika, termasuk juga kandidat-kandidat yang dipersiapkan tahun 2024, yaitu yang dipersiapkan adalah lulusan dari program pelajar NET. Artikel ini menyebutkan ya, lulusan NET sudah menjadi anggota terkemuka untuk puluhan parpol LSM, banyak dari mereka yang mencalonkan diri sebagai caleg tahun 2024, memainkan skenario pemilu tahun 2024 ya, sebagai legislatif, dan membuat skenario pilpres tahun 2024 harus dipenangkan dari kubu yang dia dukung. Memang luar biasa Amerika, ikut campur-campur terusnya. Ya, ini kita sebagai rakyat kita juga harus waspada ya. Dan di dalam untuk pemilu tahun 2024 ini itu NET di Indonesia termasuk kesulitan untuk pilpresnya. Kenapa? Karena ada batasan presidensial threshold itu 20% ya untuk mengajukan capres. Jika ambang batasan tersebut dihilangkan, banyak kandidat yang bisa diajukan ya. Amerika kan memiliki lebih banyak pilihan ya untuk dijadikan bonekanya, sehingga dengan adanya batasan 20%, mau tidak mau apa yang ada itu salah satu yang akan didukung. Nah, kita sekarang sebagai rakyat bisa membaca lah di antara 3 ini mana yang kecenderungannya itu ke Amerika ya. Nggak usah saya sebut, sudah tahu ya, mana yang lulusan Amerika juga tahu. Nah, ini adalah demi untuk nasionalis, demi bangsa dan negara, dan demi untuk anak cucu kita. Jadi yang berbau-bau ke Amerika-Amerikanan dan tidak ada NKRI-nya sudah ditinggalkan aja, daripada nanti kita kembali ke zaman dulu lagi, semua Amerika yang biaya, semua habis. Kita sudah jalan tidak dipimpin oleh Jokowi itu sudah dengan track yang benar ya. Kita harus waspada dengan adanya bocoran dokumen seperti ini ya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.